Ampuni segala pelanggaran kami, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami selalu senantiasa berada di dekat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Dan setiap apa yang kami naikkan bisa menyenangkan hati kami. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan hati kami, Kau sucikan ruangan ini Tuhan. Bila ada sesuatu yang mengganggu pada kami pada malam hari ini, kami bersatu hati kami tertinggi dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau yang berdaulat atas kami Tuhan. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Biar kami pulang nanti dengan membawa berkat damai sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau pakai semakin hari semakin lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami berucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Nah, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam tema yaitu berjuang dalam doa. Kenapa? Karena hari ini saya akan mempersiapkan kita. Saya katakan begini, satu mobil itu dia akan bergerak jika sudah terisi dengan bensin, betul ya? Ada isinya, ada wadahnya. Dan ketika ada percikan api itu datang, maka dia akan bekerja dan mobil itu akan jalan. Nah, demikian juga dengan kita. Saya dorong semuanya, bukan hanya orang tua, tetapi sampai dengan anak-anak kecil, bahkan kelas 1, kelas 2, sampai SMA, itu kita mempersiapkan bensin, mempersiapkan bahan bakar. Karena Roh Kudus itu akan, salah satu ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang itu berlaleo, berbahasa lidah. Nah, berbahasa lidah artinya gak mungkin dia diam, gak mungkin waktu tidur. Jadi artinya apa? Itu akan keluar. Salah satunya adalah ketika kita lagi berdoa, terdengar seperti saya, itu kan ada kata-kata nih, kita mendengar. Bisa kedengaran? Tok-tok, saya ngomong apa? Nah, artinya kita semua dengar. Jadi syarat menjadi utama kita mempersiapkan supaya penuh dengan Roh Kudus, kita harus berlatih dulu, mempersiapkan dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyembah Tuhan. Bagaimana dengan cara menyembah Tuhan? Jadi ketika dalam penyembahan, kita harus ikut berpartisipasi, ikut dalam masuk bagian. Jangan sampai yang satu ini berdoa, yang satu bengong, yang satu sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Di sini melongo aja. Mohon maaf, itu seperti kayak orang blow on. Jadi satu konser, satunya menikmati, menikmati, satunya apa sih ini nggak nyambung apa? Dia kayak masih nggak tahu, dia masih kayak orang pelanga-pelongo. Kita harus menjadi ikut satu, tapi saya nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena satu sudah menyediakan bahan bakar, yang satu dia belum. Api itu kan akan menyambar. Roh Kudus, api Roh Kudus akan menyambar kalau ada bahan bakar. Dia ketika dia lewat ada bahan bakar kepercik. Tapi kalau dia mempersiapkan, dia hanya diam-diam aja, maka datang kosong, pulang kosong. Datang biasa, pulang biasa. Nah, ini yang akan saya latih, karena visi saya ke depan bukan hanya orang-orang dewasa yang harus penuh dengan Roh Kudus,
Tetapi sampai dengan anak-anak, kalian harus penuh dengan Roh Kudus. Nikmati aja. Akan mengalami sesuatu yang dahsyat, itu asik. Ya, seperti itu. Jadi berjuang dalam berdoa. Nah, ketika berdoa, kita nih sedang tadi berdoa nih. Saya yakin tadi ada yang begini nih. Itu tuh ngelamun. Saya tuh, berdoa. Ini ngelamun apa? Nggak tahu gamenya sampai level berapa, nggak tahu ini di sekolahnya apa. Jangankan anak-anak, orang tua juga sama. Nggak usah, Bapak Ibu, saya juga sama ketika dalam doa nih. Ketika udah masuk di dalam doa, itu justru yang urgent itu muncul. Aduh, harus kerjakan ini. Aduh, saya lupa ini. Aduh, saya ini. Begitu terus. Itu jahatnya pikiran kita, hati kita itu. Betul kan? Betul kan? Betul ya? Setiap kita mau apapun juga pasti ada ke-distract. Tahu ke-distract? Apa ya? Misalnya ada gangguan. Kalau saya pakai mic, kayak gini, tiba-tiba mati nyala. Akhirnya terganggu. Nah, hidup kita ketika masuk dalam doa, percayalah itu akan muncul. Betul kan? Entah itu mikirin yang penting, gak penting. Pokoknya setiap kita mau doa itu muncul. Saya percaya, kalau itu muncul kita masih di dalam dimensi ini. Makanya kita harus berjuang di dalam berdoa, kita lewatin pintu. Karena ketika udah lewatin di sini, kita akan lupa semua ini. Hal-hal duniawi ini kita akan lupa. Tapi ini perlu latihan. Latihan dasarnya bagaimana? Kita harus mengeluarkan kata-kata iman. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, glory Allah ajaib. Itu terus yang hanya di pikiran saya dan Tuhan, udah yang lain lupakan aja dulu. Kita harus berani mengambil tindakan iman. Dalam nama Yesus, pikiran saya yang lama dibuang, ganti sperma baru. Tuhan tolong saya. Ketika kita ke distract, kita harus bilang sama diri kita, hey jiwaku, kenapa kok kita ini ngatur? Saya mau tanya, yang harus ngatur hidup kita atau pikiran kita ini? Kita. Jangan mau diatur oleh hati kita yang jahat, oleh pikiran kita yang ngawur nih kemana-mana. No. Kita bilang, saya adalah Tuhan kamu. Kamu harus nuruti apa kata saya. Sampai sini mengerti ya? Kita tuh ada di kursi, tetapi kursi kita seringkali monggo silakan, pikiran hati jahat. Jadi ketika mau doa, kita dituntun. Karena apa? Kita tidak menaklukkan ini, yang kerok ini. Akhirnya hanya di sini aja, tidak bisa menembus sampai dimensi di alam roh. Ketika kita sudah masuk dimensi ini lupa, semua lupa. Lupa itu bukan, mohon maaf, lupa itu bukan berarti kita lupa ingatan, enggak. Tapi kita sudah tahu, ini sesuatu hal yang penting. Coba kita buka semua, 2 Korintus 10 ayat 3. Kita akan lihat. Jadi mulai sebentar, semuanya. Kemarin saya anak-anak kelas besar, sekolah minggu, sudah saya ajari, nanti kelas remaja juga semuanya. Jangan ada yang bengong, jangan pasif. Kita harus ambil bagian, terserah kita mau sebesar apa, sekecil apa, bagi Tuhan, di mata Tuhan semua sama. Amin. 2 Korintus 10 ayat 3 kita baca dalam hitungan yang ketiga. Sudah ketemu belum? Saya buka juga. 2 Korintus 10 ayat 3. 1, 2, 3. Memang hidup dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Itu ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ini. Mematahkan setiap siasat orang yang merumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, menentang pengenalan akan Allah. Tahu nggak, ketika kita mau berdoa, mau mengenal Allah, ini tuh terus saja ada aja distract, gangguan. Ini. Tetapi saya mau katakan kabar baiknya, puji Tuhan. Jadi bukan hanya saya aja yang bisa. Semua kita di tempat ini, kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat,
kita akan diberikan kuasa untuk menaklukkan pikiran. Kita harus katakan, hai pikiran, tunduklah kepada Kristus. Stop. Jangan. Itu akan nanti kita kayak berbulat. Tiba-tiba lagi berdosa sungguh, mikirin. Oh ya arisan. Tiba-tiba mikirin apa lagi? Ke dokter. Oh mikirin apa? Segala sesuatu sebenarnya itu nggak penting sama sekali. Seriusan. Coba nih. Setiap kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kita mau berdoa, ini muncul, maka efek sampingnya adalah berdoa akan terasa lama. Aduh kok nggak selesai-selesai ya? Kenapa? Karena abis ini dia udah ingat di list 1, 2, 3. Abis ini, ayo saya mau cepat-cepat. Jadi doanya terburu-buru, terkesusu. Misalnya kalau contoh nih, kalau saya lagi kencan sama istri saya, sama pacar saya misalnya, kemudian lagi kencan, saya sibuk ngelis, saya sibuk sendiri. Akhirnya bukannya ngobrol, malah saya sibuk sendiri. Akibatnya apa? Marah. Hubungan menjadi terganggu. Mohon maaf nih untuk bapak ibu-ibu, ketika kita melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba diketok, keluar, udah kuat, masuk, diketok lagi, ayo, ngamuk apa amin? Oh boy, ganggu. Segini, hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar harus kusuk, harus ada keintiman. Disitulah letaknya di mana apa ya, mesranya dengan Tuhan itu benar-benar I love you. Nggak ada yang bisa ganggu. Nah yang ganggu yang ngetok-ngetok pintu dan segala macam, kencangnya kita dengan Allah, hubungannya dengan Allah, inilah nih bengkeroknya, pikiran jahat, hati jahat. Makanya saya katakan yang berapa minggu kemarin, ini pikiran jahat itu kita buang di dalam Mazmur itu, dan Allah menciptakan ganti spare part. Kalau businya sudah rusak, buang, ganti baru, nggak usah dibetulin lagi. Tuhan punya banyak stok. Itulah pikiran Kristus. Amin. Perhatikan 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ingat ya, yang kita pikirkan adalah segala sesuatu yang kelihatan. Entah itu handphone kita, entah itu sekolah kita, entah itu uang, pekerjaan, itu kelihatan. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kami tidak melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah wih, keren banget. Orang akan terfokus ke sini ketika dia masih dimensinya, dimensi manusia, maka dia akan perhatikan yang kelihatan urusan apa segala macam. Tapi kalau udah masuk dalam dimensi roh ini udah nggak penting lagi. Benar-benar Tuhan itu satu. Semua dia udah lupakan, meskipun penting tetapi tidak sepenting dengan Tuhan. Saya mau tanya, kalau tiba-tiba kita punya urusan banyak, dalam 1 minggu kita punya urusan, tiba-tiba ada seorang raja atau presiden Prabowo tiba-tiba mau datang ke rumah kamu jam segini, tepat jam 10 hanya 5 menit, pasti saya yakin kita sudah persiapan dan kita cancel semuanya. Saya yakin. Tiba-tiba ada artis top dunia datang, hanya mau datang ke rumah kita 1 jam, kita udah punya kesibukan, pasti kerja cuti apa segala macam, nanti ditinggal. Ini yang dulu yang fokus. Tapi ketika Tuhan, artis segala artis, presiden segala presiden mau ketemu, nanti dulu Tuhan ikut antrian dulu. Jahatnya itu. Kita mirip seperti Gomer, pelacur yang hanya memberikan kepada Tuhan itu sisa-sisa. Memang betul, sampai hari ini saya pun Gomer. Tetapi minimal setiap hari kita ada perubahan lah dikit-dikit. Jujur, sampai hari ini saya masih bergumul. Pergumulan terus ada. Sampai hari ini saya tidak pernah tidak melakukan dosa. Setiap hari saya melakukan dosa. Tetapi minimal ada kesadaran, dikit sedikit berubahlah, sedikit ada perubahan, ada peningkatan. Amin. Harus punya sesuatu yang Tuhan, saya mau berubah. Nanti jatuh lagi. Jatuh. Tapi kan masa sampai besar jatuh terus? Nggak mungkin. Saya mau katakan pada saat malam hari ini, jangan terfokus kepada yang kelihatan. Tapi kalau kita fokus kepada yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan ini adalah kekal, adalah sesuatu yang ajaib yang mengubah. Makanya firman Tuhan,
Tuhan memberkati orang, berkat itu datangnya waktu kerja atau waktu tidur. Yang kerja itu yang kelihatan, tidur udah nggak tahu apa, kita tutup mata. Tetapi sebenarnya ini makna rohaninya, waktu kita tidur, inilah surga yang bekerja. Kita itu bisa dapat kerjaan, kita bisa dapat uang, kita masih bisa kesehatan. Itu tuh di balik layar itu semua, itu pekerjaannya Tuhan. Entah itu malaikat penyembuh yang Tuhan kasih utus menyembuhkan kita, entah itu malaikat yang memberi berkat, memperbaiki supaya orang itu membeli di toko kita apa segala macam. Orang itu murah hati sehingga bos itu menerima kita kerja. Segala sesuatunya itu dari Tuhan yang tidak terlihat. Makanya tidak ada boleh orang satu pun yang membanggakan diri, oh saya hebat. Dengan gampang Tuhan balikan pikiran orang. Lihat, gampang banget. Ketika Israel jauh dari Tuhan, Tuhan bisa pakai itu Babel, raja Nebukadnezar. Oh, ada banyak dari 1, 2, 3, 4, serang dia. Gampang. Tuhan memberikan sesuatu pesan, maka dia akan bertindak. Entah itu baik, menghukum, ataupun suatu kebaikan yang harus kita lakukan. Jangan terlalu fokus kepada yang kelihatan, karena sesungguhnya yang kelihatan ini sumbernya dari yang tidak terlihat. Hari ini ketika kita berdoa, Om Jerry, saya kan cuma haleluya, apa sih saya menyembah nggak kelihatan, saya ngapain seperti kayak omong kosong. Justru hidupmu sekarang yang kau lakukan yang kelihatan, itulah yang omong kosong. Itu yang benar-benar kosong. Makanya firman Tuhan, buat apa engkau memperoleh seluruh dunia tapi engkau tidak selamat? Bagi Tuhan itu kekosongan. Bahkan Raja Salomo berkata, semuanya yang kucari adalah sia-sia. No. Hari ini kita udah tahu nih, harta yang terbesar adalah sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi puji Tuhan, saya dan kita semua yang hadir di sini akan bisa melihat yang tidak terlihat akan menjadi kelihatan, tetapi bukan pakai mata ini. Harus memakai mata yang Tuhan berikan, mata Roh Kudus. Makanya saya katakan penting sekali kalau kita berdoa, jangan diem, apalagi sampai ngantuk-ngantuk begini. Kalau kita ngantuk, kita harus, saya kalau berdoa mau goyang kiri, mau goyang kanan, yang penting kita ngomong, bicara Tuhan baik, ajar, haleluya, haleluya, terus saja. Ini kita sedang seperti kayak ngumpulin bensin. Nanti lihat, ketika ada api, nyamber, yang satu kebakar, yang satu enggak, karena di sebelah tidak ada bensin. Nggak usah banyak teori, kita harus praktek hari ini. Amin. Awas ya, saya akan mungkin keliling, mungkin saya akan coel. Kalau yang tidur, kalau yang diam nggak kedengaran suaranya, akan saya coel. Saya mau kita belajar mempersiapkan diri sesuatu yang sangat penting, yaitu yang tidak kelihatan. Alat pribadi yang tidak kelihatan menjadi akan terlihat ketika engkau masuk dalam dimensi Roh Kudus. Engkau akan keren, nikmat. Capekmu akan hilang, sakitmu akan disembuhkan. Apapun yang kelihatan itu akan dijadikan Tuhan untuk kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Nyanyi yang tadi, yang lagi pertama, mengerti perasaanmu. Kayak kurang tinggi.